Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas sumber daya insani dan etos kerja dalam syariah. Di sini ada materi pertama yang akan saya jelaskan, yaitu tentang sumber daya insani secara definisi. Secara definisi adalah ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efektif dan efisien, sehingga dapat digunakan secara maksimal dan tercapai tujuan perusahaan. Jadi, sumber daya insani itu sendiri merupakan cara bagaimana mengatur hubungan individu dan memiliki peranan yang penting dalam mengoptimalkan kinerja yang efektif pada sebuah perusahaan untuk tercapainya tujuan tertentu. Secara garis besar, pengertian sumber daya insani adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi atau perusahaan, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Selanjutnya ada sumber daya insani secara definisi menurut Islam. Dari sisi pandangan agama Islam, hal ini juga tidak mengalami perbedaan. Semua praktek manajemen sumber daya insani, semua harus dijalankan sebaik-baiknya, berdasarkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Al-insani, dalam bahasa Arab yang berarti manusia, adalah makhluk multidimensional yang dapat ditelaah, melihat manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani, dan yang membedakannya dengan makhluk lain adalah dari aspek kerohanian. Manusia atau insan akan menjadi sungguh-sungguh manusia manakala ia mengembangkan nilai-nilai rohani atau budaya yang meliputi nilai pengetahuan, keagamaan, kesenian, ekonomi, kemasyarakatan, dan politik. Di sini ada penjelasan dalam Al-Quran dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan dalam surat At-Tin ayat 4, bahwasannya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan dibekali oleh akal dan pikiran, sehingga dikaitkan dalam konsep sumber daya insani di sebuah perusahaan atau organisasi dalam aspek syariah. Jadi, manusia pada dasarnya harus patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta alam semesta, menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan harus patuh dan taat kepada peraturan serta pimpinan dari suatu organisasi ataupun perusahaan, sehingga menjadi orang yang dapat dipercaya atau amanah dan dapat bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide yang berjudul ciri-ciri sumber daya insani dalam perspektif Islam. Sebenarnya ciri-ciri sumber daya insani dalam perspektif Islam ini hampir sama dengan sumber daya manusia secara garis besar. Maksudnya seperti sifat-sifat atau pribadi yang harus dimiliki oleh seseorang. Nah, salah satunya itu amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya, sehingga setiap orang harus memiliki sifat amanah, terutama seorang pelamar pekerjaan yang ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Ini menjadi satu bekal setiap orang, apalagi orang yang baru mendaftarkan diri di sebuah perusahaan. Amanah menjadi suatu sifat yang harus dimiliki oleh orang itu. Yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebenarnya sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang berarti membela yang benar dan melarang yang salah. Kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, harus mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Tidak memandang itu secara subjektif. Kita harus memandang sesuatu secara objektif, mana yang salah dan mana yang benar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini dapat dilakukan sesuai kemampuan. Jikalau seorang itu adalah seorang yang memiliki kekuasaan, dia harus menggunakan tangannya atau menggunakan kekuasaannya untuk bersikap adil. Selanjutnya ini berpikiran positif. Berpikiran positif ini adalah memberikan kita sebuah sugesti kepada kita gitu. Jikalau kita bisa, kita berpikir bahwa kita bisa melakukan suatu pekerjaan, suatu tugas yang diberikan oleh atasan kita, maka kita bisa melakukan itu. Namun kita juga harus mengetahui kapasitas dari diri kita, sehingga kita dapat merealisasikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Sifat yang selanjutnya adalah disiplin. Pada sebuah organisasi ataupun pada sebuah perusahaan sangatlah penting. Kita harus mematuhi nilai-nilai yang ada pada sebuah perusahaan, sebuah pekerjaan, sehingga image kita pada partner kerja kita ini baik. Kita dapat melakukan tugas-tugas kita dengan baik,
dikarenakan sifat disiplin yang kita miliki. Rasa empati juga sangat penting. Rasa empati ini adalah sifat lanjutan ataupun tindakan lanjutan dari simpati, yang dimana simpati itu hanya merasa jika seorang terkena musibah dan kita merasa kasihan dengan dia, itu simpati itu. Tapi kalau misalkan kita membantu dia, kita menolong dia di saat dia tertimpa musibah, itu dapat dikatakan sebagai empati. Ahli bidangnya ini sangat penting ya, dikarenakan kita seorang pelamar pekerja gitu, sumber daya insani gitu, yang ingin melamar di suatu pekerjaan di bidang tertentu. Jika kita tidak ahli di bidangnya, tidak ahli di bidang yang ingin kita tempati, ya kita tidak akan bisa membantu perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah sifat yang penting pada sebuah perusahaan, instansi, ataupun organisasi, ataupun dunia, ataupun kehidupan. Setiap orang ini itu harus memiliki sifat tanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan, sehingga dia dapat dipercaya oleh orang lain ataupun bawahannya gitu. Menghargai orang lain adalah salah satu contoh yang signifikan dan disukai oleh semua orang. Setiap manusia ini harus memiliki sifat menghargai orang lain dan tidak memilih-milih dan tidak selalu merendahkan orang lain. Selanjutnya adalah inisiatif dan kreatif. Inisiatif dan kreatif ini juga harus dimiliki oleh setiap orang, setiap pelamar, setiap pimpinan, dikarenakan jika kita terlalu kaku dalam menyelesaikan suatu masalah, tidak kreatif, tidak ada inisiatif, maka kita akan kesusahan untuk menyelesaikan suatu masalah. Karakteristik dan prinsip pengembangan sumber daya insani. Dalam kajian sumber daya insani, manusia sebagai sumber daya penggerak suatu proses produksi harus mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang ilhami dari sifatul anbiya atau sifat-sifat para nabi. Adapun prinsip-prinsip pengembangan sumber daya insani, yang pertama perencanaan sumber daya insani, yang kedua perolehan dan penempatan sumber daya insani, yang ketiga pengembangan sumber daya insani, dan yang terakhir perancangan sistem penilaian kinerja. Nah, selanjutnya di sini ada perekrutan sumber daya insani atau bisa disebut juga dengan SDI ya teman-teman. Rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau bisa disebut juga dengan pelamar yang mampu melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran mereka diserahkan. Perekrutan karyawan-karyawan baru bagi organisasi akan terus berkembang, dan ini menjadi tantangan bagi semua departemen personalia. Pengisian jabatan-jabatan dengan SDI yang mempunyai pengetahuan dan keahlian serta sikap mental yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, itu merupakan salah satu kunci keberhasilan usaha. Selanjutnya, ada seleksi sumber daya insani. Berdasarkan pengertian itu, maka kegiatan seleksi ini mempunyai arti yang sangat strategis dan penting bagi perusahaan. Seleksi merupakan proses di mana perusahaan mengidentifikasi pelamar dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik yang lain yang diperlukan dengan keputusan akhir diterima atau ditolak demi membantu perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Nah, seleksi SDI ini sangat penting dikarenakan ada 3 alasan nih. Yang pertama, kinerja perusahaan akan selamanya bergantung pada kinerja SDI. Lalu yang kedua, seleksi yang efektif. Dan yang ketiga, globalisasi yang disertai dengan revolusi komunikasi dan informasi. Selanjutnya yaitu definisi etos kerja dalam syariah. Etos kerja yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, atau watak, atau karakter serta keyakinan atas sesuatu. Dalam Al-Quran dikenal dengan kata itqan, yang berarti proses pekerjaan yang sungguh-sungguh, akurat dan sempurna. Jadi definisi dari etos kerja Islami, bekerja yang merupakan kewajiban kehidupan dunia karena setiap orang memiliki pandangan, sikap, kebiasaan yang berbeda dalam bekerja. Pandangan, sikap, kebiasaan seseorang ini yang dinamakan etos kerja. Terbentuknya etos kerja tentunya didorong oleh atau dimotivasi oleh berbagai faktor. Ada dorongan kebutuhan dan aktualisasi diri, serta nilai-nilai yang dianut atau keyakinan ajaran tertentu yang dapat berperan terbentuknya etos kerja.
Etos kerja yang dimotivasi oleh ajaran agama, lebih khususnya yaitu oleh ajaran-ajaran Islam, disebut etos kerja Islami. Etos kerja Islami berbeda dengan etos kerja secara umum. Etos kerja secara umum melahirkan semangat kerja yang berorientasi untuk memperoleh kepuasan duniawi. Sedangkan etos kerja Islami bukan sekedar melahirkan semangat kerja yang berorientasi pada materi atau kepuasan duniawi, melainkan lebih jauh kerja sebagai ibadah yang tujuannya untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membahas prinsip kerja seorang muslim atau kita sebut sebagai etos kerja di dalam Islam. Di sini ada 10 prinsip etos kerja. Yang pertama yaitu kerja adalah ibadah. Maksudnya di sini adalah niatkanlah dalam kerjamu sebagai ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaanmu akan sukses di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162 yang artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 dan 57, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembahku. Kemudian prinsip atas kerja yang kedua yaitu kerja adalah amanah. Kita dilahirkan di muka bumi ini tidak lain karena sebuah tugas yang harus kita emban dengan amanah. Maka apapun profesi kita, kerjalah dengan amanah. Prinsip kerja yang ketiga yaitu kerja adalah amal soleh. Maksudnya di sini adalah manusia terdiri dari berbagai lapis dimensi, salah satunya raga dan rohani. Maka bekerjalah dengan orientasi untuk beramal soleh kepada sesama manusia, baik itu menafkahi istri, anak maupun orang yang membutuhkannya. Uang adalah benda material yang bersifat duniawi. Kalau ia dibelanjakan untuk kebaikan maupun untuk amal yang akan menjadi amal soleh sebagai investasi kita di akhirat nanti. Yang keempat yaitu ada kerja keras itu harus halal. Kenapa? Karena agama Islam ini sangat jelas mewajibkan setiap muslimnya itu untuk bekerja dari segala sesuatu yang halal, dari keringat yang halal. Seandainya kita pengusaha, pembisnis, wirausaha, maka usaha kita itu harus halal, bebas riba, dari penipuan atau kecurangan. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kerja yang baik adalah kerja dari seorang lelaki dengan tangannya dan semua jual beli yang baik, mabrur atau halal. Prinsip yang kelima yaitu hindari dari yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Pekerjaan yang diharamkan oleh Allah, misalnya menjual diri, mencuri, menipu, dan lain-lain, semua yang diharamkan itu dihindari. Maka kerja kerasmu itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kerja ini ditekankan dalam Islam. Kemudian yang keenam, hindari unsur maisir, goror, riba, dan batil. Di dalam Islam, kerja keras itu harus halal. Kembali pada poin yang di atas. Untuk itu, unsur-unsur yang diharamkan seperti maisir, goror, riba, dan batil itu tidak diperbolehkan. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu serahkan pekerjaan kita kepada yang cakap. Maksudnya adalah seorang ahli atau seorang yang diserahi sebuah pekerjaan dengan gaji yang sesuai karena dia punya kecakapan di bidangnya dan layak dihargai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman bahwa janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya dan harta yang dijadikan Allah sebagai pokok penghidupan. Yang kedelapan yaitu hak pekerja itu harus dipenuhi. Kenapa? Karena hak-hak seorang pekerja itu harus dipenuhi. Janganlah dikurangi karena itu wajib dan fardu hukumnya. Saat ini banyak manajer atau atasan yang menyurat gaji karyawannya dengan alasan membelikan pakaian, sepatu, dan lain-lain. Yang kesembilan, belanjakanlah harta dengan baik dari hasil kerja kita. Nah, maksudnya di sini yaitu kalau kita sudah bekerja keras untuk mendapatkan harta, belanjakanlah sesuai kebutuhan. Hindari sifat boros tanpa adanya manfaat, karena boros itu adalah sifatnya setan. Kemudian prinsip yang 10 yaitu bayar zakat. Kerja keras dari sebuah etos kerja yang baik adalah sia-sia bila kita tidak membayarkan zakat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 untuk mensucikan harta dari hasil kerja keras itu yaitu dengan zakat. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari tema yang kita bahas kali ini adalah sumber daya insani ataupun manusia itu sangat berperan penting dalam mencapai satu tujuan bisnis ataupun tujuan perusahaan. Hal ini memudahkan seseorang atau suatu kelompok ataupun suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Di sini harus ada integrasi antara setiap karyawan dengan pemimpin untuk mencapai tujuan perusahaan.
Nah, maka dari itu perlu dilakukan seleksi ataupun penerimaan sumber daya insani yang spesifik dan juga baik, sehingga calon-calon karyawan yang mengisi jabatan-jabatan yang diperlukan di perusahaan ini adalah orang-orang yang memiliki standar ataupun memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang diisinya. Nah, selain dari itu, dikarenakan ini adalah sumber daya insani dan kita harus melihat ini dari sisi agama, sehingga para karyawan-karyawan ini dan juga tata cara perekrutannya ini harus mengikuti pedoman atau petunjuk-petunjuk hidup sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Sekian dan terima kasih.